Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, kabarnya baik Iya. semua ya. Ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya pada hari ini. Iya, baik anak-anakku, hadir semua ya. Ayo, sebelum kita belajar, kita wajib membaca doa ya. Ya. Nah, Ibu tunjuk aja siapa yang akan memimpin doanya. Ibu tunjuk Intan Baikduri ya. Ya, silakan anakku Intan Baikduri untuk membacakan doanya. Ayo silakan anakku. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawl. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang didoakan, apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan belajar mengajar kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anakku, bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, masih semangat ya. Baik anak-anakku, sebelum kita mengikuti pembelajaran ini atau mengikuti pembelajaran, sebelumnya Ibu tanya dulu ya pada anak-anakku. Tadi sebelum anak-anak ke sekolah itu hal apa saja yang anak-anak lakukan sebelum Orang tua. Salim ada kedua orang tua. Kegiatan yang dilakukan oleh anak-anakku tadi sebelum datang ke sekolah itu merupakan suatu tindakan interaksi ya. Jadi sebelumnya Ibu tanya, kemarin itu kita belajar tentang apa? Keunggulan, Sosial. iya, keunggulan dan keterbatasan antar ruang ya. Ya, jadi kayak ya. Nah, tadi anakku Rahmatul Fadila memaparkan apa yang dilakukannya tadi sebelum datang sekolah. Dia sudah menguraikan bahwa Rahmatul sebelum sekolah itu melakukan sebuah interaksi dengan orang tuanya ya. Ibu menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Ya, adapun tujuan pembelajarannya nanti anak-anak melalui kegiatan mengamati gambar PDT pada kegiatan pembelajaran peserta didik dapat memahami konsep atau pengertian interaksi sosial dengan tepat. Ya, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat memahami konsep atau materi faktor-faktor pendorong interaksi sosial dengan tepat. Jadi untuk penilaiannya, penilaian di sini ada 3 penilaian yang akan Ibu terapkan pada saat proses pembelajaran nanti ya. Yang pertama, penilaian sikap sosial dan spiritual. Maksudnya di sini melalui kegiatan religi dan kerjasama. Kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian yang ketiga, penilaian keterampilan.
Nah, bisa dipahami? Bisa ya? Ya, baik. Sekarang anak perhatikan, anak menyiapkan buku paket pembelajaran IPS kelas 7-nya sudah ya? Ya, baik. Silakan buka buku paketnya pada halaman 84 ya. Nah, kita belajar mengenai interaksi menampilkan gambar ya. Gambar ini, Ibu tanya gambar apa ini? Yang Ibu tunjuk ini. Angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Gambar apa ya ini? Gambar Kepala sekolah dengan babinsa. Iya, ini gambar kepala sekolah kita ya dengan babinsa. Apa yang dilakukan dalam gambar ini? sedang memberikan seni. Yang penguatannya, ya, ini merupakan suatu interaksi sosial ya, suatu tindakan kontak langsung ya, atau berhubungan langsung dengan bersentuhan tangan. Jadi, ini interaksi sosial antara individu dengan Individu. apa ya? Individu. Nah, terus yang kedua, ini gambar ini. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Ayo. Ibu guru yang memberikan hadiah dan Ibu guru sedang memberi hadiah memberikan hadiah kepada muridnya. yang berprestasi ya. Berarti ini menunjukkan interaksi sosial dalam bentuk apa ini? Individu kelompok dan Interaksi sosial individu dengan kelompok. Itu yaitu kontak sosial yang bersentuhan fisik ya. Ya. ya, Kalau secara tidak langsung itu kontak sosial seperti telepon, saling WhatsApp, ya. Kita juga ini yang telepon ya. Ini merupakan kontak sosial secara tidak langsung. Bisa dipahami? bisa. Bisa ya. Baik. Kita lanjut pada materi faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu didasari atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ayo baca di depan layarnya. Ayo dibaca. Ayu aja ya, ayu. Ayu, Ibu belum dengar suara Ayu. Faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. 1. Imitasi. 2. Identifikasi. 3. Sugesti. 4. Simpati. Dan 5. Empati. Bisa dipahami? Bisa. Nah ya, mediasi ini maksudnya cara mengatasi konflik dengan pihak ketiga ya. Ya, yang terakhir konsiliasi, adjudikasi, dan rekomendasi. Jadi di sini berdasarkan kelompoknya yang telah Ibu kirim, Ibu sudah kirim nama kelompoknya di grup. Nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 ketuanya Ayu, kelompok 2 Rahmatun, dan kelompok 3 Esa. Ibu juga sudah kirim link absen. Berdasarkan kelompoknya, anak-anak sudah Ibu bagikan dalam 3 kelompok. Silakan kerjakan tugas
kelompoknya. Ibu juga sudah kirim LKPD-nya, silakan dibuka LKPD-nya. Soal nomor 1 untuk kelompok 1, soal nomor 2 untuk kelompok 2 ya. Soal nomor 3 untuk kelompok 3. Itu LKPD 1 untuk kelompok gambar 1 untuk kelompok 1 ya. Tolong diaktifkan kameranya. Gambar 1 kelompok 1, gambar 2 kelompok 2, gambar 3 kelompok 3. Ibu sudah kirim LKPD-nya, silakan dikerjakan. LKPD-nya sudah bisa dibuka? Sudah ya? Silakan didiskusikan. Kelompok 1. Kelompok 1, Ayu, Anissa, sama Nurhayati. Ada? Iya. Ada, ya Bu. Ya, masing-masing mencari literatur atau referensi ya dari gambar tersebut. Apa yang anak-anak ketahui. Terus kelompok 2. Rahmatun Fadila, Nur Ajitia, sama Nabila ya. Ya, silakan cari referensi atau literaturnya. Tadi kelompok 3, Esa Kurnia, Melati, Titin, dan Intan ya. Gambar nomor 1. Gambar nomor 1. Babinsa dengan seorang guru yang sedang memberikan saling semangat. Tambahan dari kelompok lain. Kelompok 3. Ada tambahan dari kelompok lain? Kelompok lain, ada tambahan? Silakan kelompok 3. Gambar ini adalah gambar interaksi sosial antara individu dengan individu. Artinya kelompok interaksi ini mengarah pada bentuk interaksi sosial Ya. ya, silakan kelompok 2. Gambar kedua menunjukkan Kelompok 2. yang sedang membantu orang yang terkena bencana. Ya, ini bagaimana tanggapannya? Tapi terhadap korban bencana banjir. Banjir. Terus kelompok 3. Bagaimana tanggapannya? Temannya atau gosip Ini sehingga temannya terima sehingga menimbulkan gaya. siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini? Kita simpulkan sama-sama ya, bahwa kita mempelajari interaksi sosial itu kita dapat mengetahui tentang manusia yang saling membutuhkan. Manusia yang satu tidak dapat hidup tanpa manusia yang lain atau saling berinteraksi ya dalam ataupun yang namanya konflik. Jadi di sini jika terjadi interaksi sosial semacam itu yang mengarah pada pertikaian akan diatasi melalui koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsultasi, dan edukasi ataupun integrasi ya macam itu. Jadi sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu kirimkan link untuk evaluasi. Ada soal yang Ibu kirimkan, silakan anak-anak jawab. Ibu kirimkan lewat grup WA ya. Iya, Bu. Gimana? Kalau sudah selesai, silakan perhatikan kembali.
Sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu akan menginformasikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial ya. Jadi anak-anak harus belajar di rumah ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri, Ibu tanya dulu bagaimana perasaan anak-anak terhadap pembelajaran kita. Baik. Kedepannya tolong ditingkatkan, tolong dirubah, jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa menghargai temannya, jangan lupa menghargai orang lain. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita berdoa ya. Silakan anakku Insan untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, berdoa selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.